Shalom, selamat bertemu kembali ya adik-adik dengan Tante Venita. Pada hari Minggu ini Tante mau membawakan mengenai firman Tuhan kembali. Dan terima kasih kepada Tuhan karena Tante masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita membawakan mengenai firman Tuhan, mari kita semua adik-adik berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk membawakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah memberkati Gereja GBT Galilea, juga seluruh umatnya, juga anak-anak sekolah minggu yang ada di dalamnya. Kami percaya oleh penyertaan Tuhan, segala apapun yang dikerjakan oleh kami dibuat menjadi berhasil. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati anak-anak semuanya Tuhan, supaya punya roh takut akan Tuhan dan hidup di dalam berkat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah itu baik adanya. Walaupun saat ini Tuhan, kami belum bisa bertatap muka secara langsung, namun kami percaya penyertaan Tuhan itu selalu sempurna di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Semuanya Tuhan dibuat menjadi baik oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami, membackup kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi firman-Mu akan dibawakan. Urapilah lidah bibir kami Tuhan, supaya dapat membawakan firman-Mu Tuhan, dan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan dapat disampaikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya anak-anak, marilah kita dengarkan firman Tuhan ya. Saat ini Tante Venita mau membawakan firman Tuhan tentang Raja Daud. Semua anak-anak tahu kan, Raja Daud itu Raja Israel. Namun perjalanan untuk menjadi seorang raja itu bukan sesuatu hal yang mudah. Dalam contohnya kita nih sehari-hari, anak-anak itu kepingin untuk jadi ranking 1 di sekolahnya. Itu kan pasti butuh kerja keras, maksudnya dalam artian butuh belajar dengan penuh konsentrasi. Dan yang terutama sekali selain belajar juga adanya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu nomor 1, karena dengan disertai Tuhan maka anak-anak dapat belajar dengan penuh konsentrasi dan akhirnya bisa meraih nilai yang tinggi. Kalau nilainya tinggi bisa jadi ranking 1 kan. Nah ini juga sama dengan Daud. Daud sebelum menjadi seorang raja, perjalanan hidupnya juga sulit. Daud dulunya adalah gembala dari beberapa ekor domba. Namun karena kebaikan daripada Tuhan, maka Daud diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Suatu ketika Daud mengunjungi kakak-kakaknya yang ada di dalam suatu perkemahan. Kemudian datanglah Goliat. Goliat itu badannya besar sekali, bahkan 6 kali itu lebih tinggi dari manusia. Semua orang di situ termasuk kakak-kakaknya Daud takut sama yang namanya Goliat. Namun Daud tidak ada rasa takut dalam dirinya. Karena apa? Karena Daud percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu melindungi hidup Daud. Ini dapat dikatakan dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Buka kitab suci ya anak-anak. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Dan Daud juga membuat mazmur mengenai Mazmur 121, di mana Daud menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Anak-anak coba buka di dalam Mazmur 121. Daud berkata di dalam Mazmur 121 ayat 1,
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, ini diperkatakan terus anak-anak setiap hari. Tante Venita setiap hari selalu berdoa Mazmur 121. Jadi kalau anak-anak tiap hari membaca Mazmur 121 ini, otomatis anak-anak akan hafal sendiri karena ini hanya singkat ya, 8 ayat. Daud berkata di dalam hatinya bahwa Tuhan menyertai dia, maka dia sanggup mengalahkan Goliat. Benar loh, hanya dengan batu kecil Goliat akhirnya bisa dikalahkan oleh Daud. Setelah Daud mengalahkan Goliat, maka Daud dipanggil oleh Raja Saul. Saul nih penasaran ini, Daud ini anaknya siapa? Kok berani ya melawan Goliat yang tinggi dan gede sekali badannya, dan selama ini nggak ada orang yang bisa mengalahkan Goliat. Tapi Daud kok hebat ya bisa mengalahkan Goliat? Daud ini siapa sih? Akhirnya Daud bertemu dengan Raja Saul dan akhirnya diangkat Daud menjadi seorang prajurit. Manapun Daud pergi berperang, Daud dikasih kemenangan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Daud percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya pertolongan, sumber pertolongan buat Daud. Karena Daud itu sangat hebat di dalam perang dan selalu berhasil, selalu menang, maka kemudian timbullah kebencian Raja Saul kepada Daud. Raja Saul menjadi apa? Iri hati. Tidak boleh ya anak-anak iri hati seperti Raja Saul. Karena iri hati itu nanti akan menimbulkan kebencian. Contohnya nih anak-anak, kalau anak-anak ada teman nih yang pandai, yang lebih kaya, yang lebih cantik, yang lebih ganteng, dan semuanya deh. Kita tidak boleh iri. Kita harus mensyukuri segala apa yang dikasih Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak pernah salah. Nah ini Raja Saul jadi benci nih kepada Daud. Ini ada loh dalam kitab 1 Samuel 18. Saul benci kepada Daud. Ini ada dikatakan di sini karena apa? Karena pada waktu Daud selesai perang, maka di dalam ayat 7 dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka kemudian Saul jadi apa? Saul jadi iri hati, jadi benci. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. 1 Samuel 18 ayat 9. Kita tidak boleh bertindak seperti Raja Saul ya. Kita bertindak seperti Daud ya. Tante Venita percaya bahwa segala sesuatu itu tuh ada masanya. Yuk kita dengerin dulu lagunya. Ini yang Daud melawan Goliat. Ya, itu akhirnya Daud menang. Yuk kita dengerin dulu ya lagunya ya sebelum kita lanjutkan ya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya. Tak,
Lagunya bagus ya anak-anak ya. Semuanya pasti sudah pernah dengar dah lagu itu. Nah, kita lanjutkan lagi dengan firman Tuhan. Setelah Raja Saul ya, maksud tante iri hati nih sama Daud. Daud merencanakan kemana-mana. Raja Saul membawa tombak. Suatu ketika Raja Saul akan melemparkan tombak itu ke arah Daud. Betul, benar-benar dilemparkan. Namun karena Daud dijaga selalu oleh tangan Tuhan yang murah hati, maka Daud terhindar dari tombak tersebut. Daud keluar dari istana, terus kemudian dia berjalan terus. Akhirnya dia menemukan sebuah gua. Di dalam gua itu Daud kan sedih ya anak-anak ya. Dulu tinggalnya di istana, sekarang tinggalnya di dalam gua. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Tetapi Raja Saul tetap mencari Daud karena Raja Saul kepingin membunuh Daud. Dan akhirnya ketahuanlah Daud di dalam sebuah gua. Tapi sebelum itu Raja Saul berkemah di sekitar gua tersebut. Berkemah terus dikelilingi oleh para pengawalnya itu yang banyak. Dan setelah itu Raja Saul tuh malam tidur. Daud tahu kalau Raja Saul berkemah di sekitar situ. Lalu si Daud mendatangi Raja Saul yang sedang tidur. Tetapi apa yang dilakukan? Daud tidak berbuat jahat seperti Raja Saul. Sebetulnya Daud kalau mau membunuh Raja Saul itu bisa, karena Raja Saul sedang tidur. Tetapi Daud punya hati yang baik, sehingga ujung dari jubahnya Raja Saul hanya dipotong sedikit oleh Daud. Dan keesokan harinya, Daud bertemu dengan Raja Saul. Dan dia berkata bahwa ini loh, kalau saya akan membunuh Raja Saul bisa, tapi tidak dilakukan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia memberikan hikmat kepada Daud. Gitu ya anak-anak. Jadi inti daripada cerita ini, inti daripada firman ini, bahwa kejahatan itu tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi dibalas dengan kebaikan. Dan akhirnya Daud bisa menjadi seorang raja, menggantikan Raja Saul karena Tuhan berkenan. Gitu ya anak-anak mengenai firman hari ini. Tante Venita percaya bahwa anak-anak akan selalu di backup oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa tiap hari anak-anak harus baca firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itu ada di Mazmur 119 ayat 105. Dan kalau memang anak-anak mau ya, baca yuk Mazmur 121 setiap hari. Yuk kita baca sama-sama sama Tante Venita. Buka ya kitab sucinya, sudah kan? Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih ya anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini.
Terima kasih. Dan sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Allah Roh Kudus. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan firman-Mu itu selalu ada dalam kehidupan mereka, bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Karena kami percaya Engkau Tuhan Allah yang murah hati menyertai kami, sehingga hidup kami dibuat menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sampai jumpa, shalom.